tiga, mari kita berdoa. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Itu tadi sebagian contoh untuk klasikal awal. Sebelumnya perkenalkan, panggilan ulun Aida dari DPD Kota Banjarbaru, dan di sini ulun mengucapkan terima kasih kepada panitia pendaftaran PAHERA Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah mempercayakan kami sebagai pemateri pada hari ini dan insya Allah sampai besok. Sebenarnya saling berbagi aja sih ilmunya, mungkin pian-pian ya lebih tinggi lah dari kami ya, apalagi dari ulun seorang. Mohon maaf, bahasa Banjar aja lah. Di sini tadi belum berdiri ya. Sebelum materi 5 dan Iqra 6, pada Iqra 1 dan 2 tadi sudah disampaikan makhrajul huruf, 10 sifat Iqra dan rohnya metode Iqra, serta cara menguji anak-anak kalau yang benar dan cara menegur kalau anak-anak keliru. Jadi di sini sepertinya ulun langsung aja masuk ya, soalnya sudah 1:30, takutnya kalau ada yang sampai teguring. Mohon maaf. Bismillah, langsung kita masuk ke pembelajaran. Mohon maaf kalau lindung ya. Di Iqra 5 di halaman pertama, Ustaz. Di sini kita target pencapaian pada Iqra 5 ada pokok-pokok bahasannya. Yang pertama itu santri dapat menguasai bacaan alif lam qamariyah, santri dapat menguasai alif lam syamsiyah, santri dapat mewakafkan akhir kalimat, dapat menguasai bacaan panjang 5 harokat dan 6 harokat, bisa membaca bacaan gunnah nun dan mim, membaca bacaan idgham bila gunnah, bisa membaca huruf yang bertasydid, bisa membaca bacaan idgham mimi atau ikhfa syafawi, dan bisa membaca lafaz Allah tebal atau tipis, tarkik sama tafhim ya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, di halaman pertama ini kita pokok bahasannya adalah alhamdu dan walhamdu. Di sini sebelumnya kan mungkin sebagian besar anak-anak kita tuh sudah lancar ya membaca, karena ini kan sudah Iqra 5, sudah Iqra 1, 2, 3, 4. Cuma di Iqra sebelumnya kan alif itu anak-anakku kenalnya panjang. Jadi kita harus menekankan lagi di sini bahwa alif dianggap tidak ada. Jadi kita cuma memadahi anak-anak aja, alif dianggap tidak ada, berarti wajah jangan panjang nak ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini ulun jadi guru pian ya, ulun contohkan pian ikuti. Ayo anak-anak kita mulai. Alhamdu, alhamdu, walhamdu, walhamdu. Teruskan yang sebelah sini bawahnya. Kurang semangat, suaranya lagi. Biar tambah semangat, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Lagi sekali, tepuk semangat. Semangat. Di sini seperti yang dijelaskan Ustaz sebelumnya, karena kita yang diajari itu anak-anak, jadi kita harus kayak anak-anak juga. Jangan supan berjalan-jalan, bernyanyi. Nah, itu memberikan motivasi untuk anak-anak kita juga supaya jangan bosan. Jadi di sini tadi, yang di sini kurang semangat ya. Semuanya aja deh. Ma'al hamdi, ma'al hamdi, bilhamdi, bilhamdi, lakal hamdu, lakal hamdu. Teruskan bagian terakhir. Fil jahimi, fil jahimi, lil kafirina, lil kafirina, wal musyrikina, wal musyrikina. Nah,
itu jar Ustaz tadi nyaman benar jar pun jadi perhatian ya kalau kalau ada yang keliru tinggal kita ingatkan lagi aja, kembalikan ke atas. Misalnya di sini dia panjang, itu kayak yang di sini yang baris kedua wal asri, seandainya seperti itu. Jadi kita tegur aja, nah tadi apa jar ibu atau apa jar ustazah, gitu aja ya ustaz-ustazah semua. Oke, langsung. Di sini kembali pengarang ikram mengingatkan, ingat banyak huruf alif dianggap tidak ada. Jadi seperti halaman sebelah tadi, sama lagi sebenarnya di sini cuma penguatan. Kita baca dua baris ya, ustaz-ustazah semuanya bareng aja. 1, 2, 3. Maktasabat. Bareng ya. Ulun 1, 2, 3. Maktasabat. Maqatasalu fil ardi sayudhiluhu wa maqami wa bil akhirati. Naik lagi Bu Hadiah, lancar Pak. Oke, halaman kelima. Di sini mengajarkan awal anak-anak kita mengenal tanda wakaf. Ya, kalau bulan naklah kena yang Amina itu dibaca amin. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Sepertinya buat yakin sudah paham aja cara ngajar anak-anak. Di sini lu cuma saling berbagi, saling menyampaikan ilmu. Kalau seandainya sudah paham, ya anggaplah apa aja Ustaz tadi melancari. Oke, kita baca sama-sama yuk. Nasta'in. Muhtadin. Sama-sama lagi. Ainal yaqin wa quris mustahzi'un mu'ridun musrihun fil uqad ila hasad fil stop. Tadi ulun dengar ada fitadlil. Oke, kalau ada anak kita seperti itu baca, langsung kita tegur ya. Itu kolkolah apa bukan ya? Gitu aja. Kan di Kropat udah diajarin kemarin. Kalau kolkolah cuman ada 5, tidak termasuk huruf tut. Nah, jadi kalau ada yang mantul, harus kita tegur, jangan dibiarkan, nanti kebiasaan. Kita ulang 1, 2, 3. Fi ashabil ya minal muntarin. Alhamdulillah. Terus lagi halaman sebelahnya. Di sini juga penguatan sebenarnya Ustaz-ustazah ya. Kalaunya anak-anak kata Ustadz yang menyampaikan pada materi 1 sampai 4 tadi, kalau tipenya A, nah ini tidak perlu sampai habis. Wa qaumuhuma lana 'abidun, bisa diloncat-loncat. Itu kalau yang tipenya A. Jadinya lakas dapat. Nah, di sini kita itu harus adil. Maksudnya tuh adil waktu. Jadi anak yang tipe A jangan disamakan dengan tipe B dan tipe C maupun tipe D. Itu dalam membacanya. Jadi waktunya yang kita harus adil. Seumpama ya setelah klasikal awal dan dikurangi klasikal akhir, biar semua punya waktu 1 jam nih. Misalnya pegang anak 10. Nah, itu dibagi dalam anak 10 tadi 1 jam itu 60 menit. Berarti satu anaknya dapat 6 menit seorang. Nah, jadi yang bagi yang pintar benar tadi itu 6 menit itu bisa sampai halaman 6, 7 maupun ke sebelahnya. Jadi kita adil waktu. Kalau ya seumpama jam dinding kededa terus sampai dilihat itu sampai anak habis nih anakku sudah ngajinya, boleh pakai alarm. Ulun ya maaf ya berbagi ilmu yang perlu ulun terapkan karena anak-anakku ada yang berdiri. Bu, ini banyak bu, ngajinya anak ulun sedikit. Nah, jadi kayak ini aja dulu. Ini ibu bikinkan alarm. Jadi ulun bawa HP taruh di meja.
dikasih 5 menit seorang. Jadi pas alarm bunyi dia berhenti. Jadinya tahu, oh sampai sudah habis waktuku. Tapi beda lah kawannya. Yang seikung tadi ada yang sebelah ini habis, yang nomor 2 ada yang keduanya, yang nomor 3 ada yang 2 baris saja. Nah tapi waktunya adil, jadinya ada pilihan. Nah yang tipe D tadi satu itu aja 1 baris kan selesai. Nah jadi untuk mengatasi yang kata Ustaz tipe D tadi itu bisa ditambahi waktu setelah yang lain habis ngaji, biar adil waktu tadi. Jangan biar habiskan mengajari yang tipe D-nya apa jurang tuh kalawasan, kenanya bihiri. Jadi suruh anaknya tahani atau disuruh istirahat dulu. Karena anaklah habis kawan biar 10 nih, biar ngaji pulang bahasa kalau ada waktu. Nah seperti itu untuk mengatasinya itu ilmu ulun, mudah-mudahan bisa diterapkan. Terus kita lanjut aja karena ini penguatan. Insya Allah bisa aja semua. Nah di sini di halaman 8 mengenalkan tanwin kalaunya dibaca waqaf. Nah anak-anak kita kan tahu kalaunya tanwin itu an, seperti abadan, waznan, dobhan. Nah di sini kita harus menekankan apabila waqaf naklah atau tanda bulan, biar aja kita beuyuh memadahinya, ya kan belum ingat nih lagi, belum berikit kan baru tadi amin tanda waqafnya. Terus di sini kita jelaskan kalaunya abadan menjadi abadan, abadan menjadi abadan. Lagi sekali abadan jadi abadan. Terus yang ke bawah kita baca sama-sama aja ya. Boleh hitung sampai 3. 1, 2, 3. Stop. Kalau gini Pak ulun membacanya, ada yang berani negur nggak? Yang berani negur angkat tangannya ya. Barisan kedua aku baca. Fal muri yati kodahan. Nggak ada yang negur. Ulun kan jadi murid di sini. Itu ada Bu. Oke, silakan. Di mana salah ulun guru? Salahnya pada panjang pendeknya, Bu. Oh, ibu. Contohkan kamu guru kayak panang bujurnya. Mikrofon. Mic ya. Sini dingin. Masyaallah. Muridnya luar biasa. Salahnya tadi pada Tinggi. panjang pendek. Tinggi. Kan tadi di Iqra sebelumnya sudah dilajari kalau alif lam kemarin itu alifnya dianggap tidak ada. Tinggi. Jadi itu dibaca langsung, bukan fal, tapi langsung masuk ke huruf lam. Fal muriyati qadha. Masya Allah. Tapi tadi kelirunya banyak. Seharusnya ulun hanya membaca fal, sudah itu gitu. Jangan sampai selesai. Jadi kan kebanyakan itu. Nah, jadi maaf ya, kalau santri pian seperti itu jangan sampai diselesaikan. Jangan sampai selesai membacanya. Langsung aja gitu atau ketok mejanya kah atau gimana ya? Terus gimana lagi caranya menegur? Ayo. Oke. Terus Ustazah gimana lagi? Gitulah. Gihan. Oke. Nah, jadi jangan dibiarkan sampai selesai. Oke, mohon maaf. Oke, terus kita ke halaman sebelahnya. Oh ya, sedikit lagi ada ketinggalan. Di sini sebenarnya sudah belajar tajwid ya di Iqra 5, tapi kita sebagai guru bujur aja kita tahu itu hukumnya mat apa ya? Mat iwat. Oke, makasih mat iwat. Tapi untuk anak-anak kita kada perlu menjelaskan itu bahwa mat iwat, cukup kita aja yang tahu. Karena untuk tajwid nanti di Al-Quran sambil jalan, sambil dijelaskan. Untuk Iqra cukup gurunya aja yang mengenal, oh ini mat iwat, tapi jangan dipadahi. Nah itu mat iwat, ntar anaknya bingung. Ya terus di sebelah
itu bila wakaf atau berhenti. Nah, di sini kan namanya kalau ulun menyebutnya itu tak marbutoh. Kalau bukan pian sama. Satu benua yang kita ini, alhamdulillah. Nah, jadi untuk anak-anak ada perlu dikenalkan itu tak marbutoh. Langsung aja contohkan. Nah, kayak ini loh nak, kalau niatin bila ada tanda bulat atau wakaf itu langsung berubah menjadi aniyah. Coba sama-sama, aniyatin menjadi aniyah. 1, 2, 3. Aniyatin menjadi aniyah. Oke, insya Allah dipahami aja ya. Kalau kada paham, angkat tangan aja langsung. Terus ke bawah, tausla naran hamiyah. Ada mau ya ustazahnya? Ya lanjutkan, ada mau Sidin? Ya, selanjutnya di sini juga penguatan. Penguatan itu sama kayak yang sebelumnya. Di sini dicampurnya penguatannya mulai yang mematikan nun, habis itu ada mematikan dal, mematikan ba, semua dimatikan sama yang tadi ada barisan yang 1, 2, 3, 4 makisi nafihi abada yang liwat tadi ya. Terus paling bawah itu tak marbutohnya lagi. Oke, ulun bacakan sekali biar turuti. Wa namariqu masfufa wa tawasaw bil marhamah. Terima kasih. Lanjut kita ke halaman 11. Di sini, nah itu boleh dikenalkan kayak alis atau kayak bendera, terserah buat pian nyamannya apa, anak-anak pian mengingat. Nah itu naklah kalau ada tanda panjang itu kayak alis misalnya, ya siapa tahu pas alis ibunya lagi tebal ya. Jadi bilang aja ya seperti alis ibu ini, ya. Atau seperti bendera itu dibaca panjang 5 harokat. Boleh kita contohkan dengan tangan gini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak-anak tuh harus disuruh hitung biar diingat. Atau ketuk mejanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau napasnya kada kuat suruh tarik dulu. Oke, kita coba. Ini udah jadi gurunya ya lagi ya, biar muridnya lagi. La a'budu ulaika. Maaf, ulang ketinggalan tadi itu wow dianggap tidak ada. Nah jadi banyak banget yang tidak adanya lah. Mulai dari iya tadi kita ya tuh ikro sebelumnya ya, ikro 5 tadi alif, sekarang wow dianggap tidak ada. Asal jangan ulun aja lah dianggap ada di sini. Sekarang ulun baca lagi ya. Ulun ambil yang paling akhir. Kalau salah tolong tegur. Ini ulun jadi murid pian gurunya. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tolong tujurin ustazah. Letak kesalahannya tadi di tengah-tengah. Jadi lu langsung tegur tadi pas di tengah-tengah ya tadi. Bacaan yang betulnya itu kan sama kayak pian membaca di muka tadi. Jadi pian ulang bacaan yang di tengah itu sama kayak yang di muka juga. Misalnya pian membaca tadi 5 ketukan, jadi pian supaya jangan berbeda yang di muka dengan yang di tengah pian bacakan, hitung tangan pian sampai 5 jari pian sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya kak, bila kada hinak pian boleh kemandang dulu. Kemandang saja dulu. Tadi papa itu bisa kamu bicara sambil mengarah kemah hinak nafas. Atau pian boleh juga mengulangi dari awal, tarik nafas panjang-panjang. Terus pian untuk mengalir nafas ke sana. Contohan, Mbak.
Dari awal lah, biar nyatakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ustazah, makasih banyak. Oke. Terus Ustaz. Ustaznya apa namanya? Terpesona mungkin sama suara ustazahnya tadi. Begaya lah ustazah lah, ulun supaya jangan ngantuk aja buat pian. Minta halal minta itu kalau ulun ya ceplos kayak ini ya ulun apa namanya? Iya, jadi diri ulun sendiri lah karena menurut yang baca orang harus formal gimana kayak itu. Yang penting ilmunya tersampaikan, bukan pian bisa menyerap dan tugas dulu selesai. Halaman 12 di sini ini kita bacakan terus ya kepada santri kita. Kalau santri bisa baca boleh dia suruh baca sendiri. Nah, baca ini nah. Jadinya bisa baca setiap bacaan yang menghadap tasydid. Mungkin dia bertanya, tasydid itu apa, Bu? Tasydid itu apa? Pak atau ustazah ya. Jadi kita boleh terserah pian deh. Mau bilang kayak lam terbalik, huruf W atau M terbalik. Nah tuh suka-suka pian biar ilmunya nyerap sama anak-anak. Tarik nafas dulu. Jadi kalau menghadap tasydid itu kita jelaskan suara ditekan, ditahan, 2 harokat dan berdengung. Contohnya, nah ini bisa kita padahi kekanakan kita tuh. Kalau tasydid itu seolah-olah satu nunnya mati atau sukun, satunya berbaris biar dia paham. Nah jadi kayaknya loh nak, ini kan mati nih nunnya. Sebelumnya kan dia sudah belajar bacanya gimana? In jadinya. Terus yang kedua saya nah udah bener, tinggal kita masukkan dengungnya langsung sama dengan nekan. Jadi huruf yang ini mana sama dengan ada yang tasydid seperti ini. Inna. Coba semuanya 1, 2, 3. Oke, santrinya pinter-pinter semua. Terus ke bawah 1, 2 baris ke bawah ya. Baca bareng aja 1, 2, 3. Anak. Biar ulun kan baca bareng, bimbay ulun 1, 2, 3. Maulah buat pian maju berdua, sikung jadi guru, sikung jadi murid. Sukarelawan, kalau mau ustadznya berdua ustadz, kalau ustadzahnya berdua. Ada yang mau silakan. Oke, kita dikit lagi ya. Tes. 5 menit. Ayo, ustadzah. Ya, siapa jadi murid, siapa jadi guru. Oke, satu lagi. Ayo. Gak ada yang mau ya. Ayo, kan namanya juga pelatihan. Maaf ya. 5 menit saja ya. Halamannya ini tadi. Yang jadi guru siapa? Pian. Pian jadi murid. Ya sama-sama pun. Silakan mulai. Yang mana yang dibaca? Langsung yang mana Mbak? Yang halaman 12 saja. Ya seolah-olah dari awal aja nggak apa-apa. Anak kita masuk ke pembahasan yang hanyar, makalah ini di halaman 12 itu barisnya di bawah tuh bacanya bila alif tuh barisnya bacanya apa nak? I. Bila bertemu nun mati tengah apa? In. Nah, innya ada di hadapannya pula, maka hurufnya nunnya itu barisnya di atas bacanya apa? Nah, bila innya nun di baris di hadapan alif tadi, maka
ada nun mati, di hadapannya pulang ada na yang bacaannya na, nunnya berbaris kasrah, jadi membaca itu nakai dilawasi sedikit. Nah, dilawasi sedikit pian kalau menghitung jari pian sampai 2 jari pian ditahan, artinya dilawasi ditahan. Jadi bacaannya inna. Jadi kada dibaca lagi nakai inna kayak itu bacanya. Coba pampian ulangi kan. Inna. Nah, sekalinya bisa lah. Langsung bisa segera banget. Pintarnya. Mantap bener. Biar pulang sorangan. Nah kayak ini bilanya bertemu lawan ada yang di atas tandanya di atas nak yang tadi nah kayak kacambah itu. Nah bacaannya tuh itu dilewati juga kayak biar membaca permulaan tadi. Jadi bacaannya itu sama aja lawan subalannya. Nah apa tadi bacanya tadi itu inna. Jadi bacaannya itu sama dengan lawan subalannya inna juga bacaannya. Coba biar ulang. Boleh tadi nang yang tadi nang kayak kacambah itu apa? Nah nang kayak kacambah itu nang ada di atas nah sebelum baris kasrah tuh nang kayak tuh kayak kacambah atau kayak burung halang tarabang. Nah biar tahu lah burung. Burung apa ya? Sambil sponsor ya kamu saja. Nah tahu biar burung saja. Kayak aja. Nah kayak burung tarabang tadi yang di angkasa, nah di langit-langit tuh ada tarabang kepek-kepeknya tuh. Nah itu sama aja mirip bila ada itu pian bacai tahani 2 harakat atau 2 jari pian itu inna. Hanya pian sambat barisnya, misalnya nak barisnya di atas kasrah nak pian baca paling bawah enak nih kurang. Nah coba pian contohkan yang nak aja dulu. Inna. Nah, salahnya dapat 2 mestinya. Ini. Terus kan? Apa ya? Yang maksudnya yang di bawahnya, bagian ke bawah ini. Nah, sudah tahu pian kita tadi naklah. Nah, coba pian baca nang baris pertama dulu. Ustaz hendak mendengarkan bedanya nang pemulaan bacaan yang pemulaan itu lawan nang seharusnya. Kada sebelum bismillah lagi. Sudah mulai kita langsung baca ya. Anak. Anak. Inggih. Terus makan. Amma. Masya Allah. Mantap. Oke, terima kasih Ustazah berdua. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke halaman sebelahnya. Biar kadang ngantuk ya Ustazah. Soalnya jam sini ada buat pian bulu di juga. Di sini kita tadi suka dikenalkan kan itu nun mati atau nun sukun. Itu terserah pian cara menyampaikan ke anak-anak, boleh nun mati atau nun sukun. Dan itu ada tanwin, an, in, dan un. Di sini kita jelaskan bahwa kalau setelah tanwin atau nun mati atau nun sukun itu bertemu dengan nun dan huruf mim, maka itu masuk dengan suara dengung. Di sini hukumnya sebenarnya adalah idgham bi gunnah, tapi kita tidak perlu menjelaskan bahwa itu idgham bi gunnah. Jangan sampai kita terapkan tajwidnya terlalu dini. Jadi cukup anak-anak itu menguasai dengungnya aja. Oke, seperti ini pokok bahasannya dulu. Bahasa itu namanya pokok bahasan sampai anak-anaknya paham. Kalau yang klasikal ya semua berarti seperti ini. Gurunya contohkan kayak ulun, biar mengikuti itu klasikal. Kalau privat kayak yang Ustazah tadi. Ya jadi kita klasikal aja ya. Ini ulun bacakan, biar turuti lagi. Khairun nisa. Sama-sama. Khairun nisa. Mimma. Kita sudah belajar tanda wakaf, jadi ujungnya walaupun kerja tanda wakaf, anak-anak kita ajari wakaf ya. Jadi jangan dibaca lagi in, un. Jadi semua kita ajari wakaf karena sudah belajar tanda-tanda wakaf. Oke, insya Allah ke bawahnya ngerti aja ya Ustaz-Ustazah semuanya. Kita lanjut Ustaz. Di sini alif lam
dianggap tidak ada. Jadi kita jelaskan banyak benar dianggap tidak adanya lah. Sekarang alif lam lagi. Jadi di sini kada perlu kita jelaskan ini hukumnya. Karena kan di sini ya pian-pian tahu semua kan hukumnya itu alif lam syamsiyah. Jadi anak-anak kada perlu kita padahi, cuma langsung aja gini. Nah, bila ada alif lam kayak gini naklah jangan dibaca, anggap kada ada. Lihat di huruf sebelahnya aja. Nah, ini contohnya kita. Dengari ibu. Wan nahar wan nas bin nuzur. Ini kan karena anaknya sudah ikro 5 mungkin lancar, jadi kada apa-apa gurunya menyentuhkan langsung ketiganya. Tapi kalau yang ada lancar, ya boleh satu-satu tadi. Nah, kayak ini ulun satu dulu, ntar biar ikuti ya. Wan nahar sama-sama. Wan nas. Sambil diingatkan lagi nun tasydid tadi ya, karena ini masih berkaitan dengan halaman sebelahnya. Sambil dinyatakan anak-anaknya kalau dengungnya 2 harokat, jangan kada berdengung. Kita pindah bagian terakhir. Aiza kunna 'idhaman nakhirah, sama-sama. Ulaika ashabul jannah, sama-sama. Oke, halaman 15 penguatan lagi sama kayak tadi. Ingat adil waktu sama anak-anak tadi ya, sama santri-santri kita. Terus ke halaman 16. Nah, di sini tasydidnya bertemu dengan huruf selain nun dan mim tadi. Jadi kita di sini lebih ekstra menyontohkan ke anak-anak karena kan ilmu baru baginya. Jadi kita jelaskan setiap bacaan yang hadap tasydid agar ditekan dan ditahan 2 harokat. Contohnya kayak ini loh nak, kalau depannya ba, berarti kaknya masukkan ke ba. Kak baro. Jadi kalaunya masih keliru anak-anaknya misalnya kabaro, itu perlu biar tegur lagi, perlu dicontohkan. Ini bisa dicontohkan 2 baris dulu sampai betul-betul dapat anak-anak dia, baru diteruskan dia baca sendiri. Kabaro, sama-sama. Yukabbiru. Rattala. Yurattilu. Namun ini berataan ya Ustadz yang tadi itu naik terus bukan pian, alhamdulillah. Karena Iqra memang nyaman dipelajari insyaallah. Jadi halaman sebelahnya itu sama dari 16, 17, 18 sampai 19 itu sama ditekankan juga sampai 19. Nah, ini kalaunya pengelompokan sama Iqra-nya itu bisa kayak klasikal seperti tadi, dibaca sama-sama, dibaca kayak tadarus. Ustadz kembali ke 19 tadi. Nah, di sini bisa anak-anak dia disuruh membaca keimbai. Kalaunya sama halamannya ya. Jadi ada semangatnya. Untuk yang 3 barisnya aja. Kalau ke bawahnya itu lebih ke privat. Kalau klasikal kepanjangan kita kada tahu yang mana yang bujur-bujur bisa, yang mana yang belum bisa. Karena ini bisa aja nang kata bisa tuh diam. Untungnya pura-pura mengupati, padahalnya kada bisa. Nah, jadi kalau yang panjang-panjang itu menurut ulun, saran ulun itu lebih baik privat. Nah, jadi yang 3 baris tadi aja dari 16, 17 sampai 19 ini itu boleh beimbai atau klasikal. Nah, sekarang kita klasikal ya sama-sama. 1, 2, 3. Khaffafa. Biar ulun sama-sama. 1, 2, 3. Khaffafa yukhaffifu wa qadha sakana yusakkinu 'allama yu'allimu ammana yu'amminu manna'a yumanni'u. Ada sebagian terpengaruh di atas tadi sakana amanah. Nah,
itu kita harus teliti lagi ke santri kita. Jadi katakan mim itu berdengung. Jangan kita lengah mentang-mentang keasikan, seneng dengan santri kita udah bisa. Sakana yusakkinu, allama yu'allimu, amana yu'aminu. Jadi harus kita jangan. Jadi kita harus teliti juga ya. Oke, jadi katakan dengungnya. Oke, Ustaz. Halaman 20, penguatan lagi, kita lanjut ke halaman 21. Di sini kita jelaskan lagi kepada santri-santri kita, ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini kira-kira Ustaz dan Ustazah semuanya udah tahu kan hukumnya apa ya? Suaranya ikhfa syahawi. Oke, di sini kita baca berdengung. Di sini mungkin ada khilafiyah ya. Akafartum ba'da imanikum. Ada sebagian yang menyuruh bibirnya ranggang karena ikhfa tadi, ada yang rapat. Nah, itu terserah buat lihat aja ambilannya yang mana, karena keduanya karena salah, keduanya bujur aja. Jadi yang penting didengungkan timnya. Akafartum ba'da imanikum, sama-sama. Akafartum ba'da imanikum. Oke, ulun minta yang ustazahnya aja ya, barisan pertama. 1, 2, 3. Perasaan ustazahnya banyak deh. Kok suaranya sedikit bagian depan? Tolong diulangi lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang ustaznya sambungannya. 1, 2, 3. Terima kasih, pelan banget suaranya. Lanjut Ustaz. Hanyut, kanyang, ngantuk, capek ya. Di sini sama penguatan lagi ya. Kita jelaskan ke anak-anak tetap sama kayak sebelahnya tadi kan, mengulang-ulangnya ke halaman sebelahnya. Terus di halaman 23 ini surah Al-Mu'minun. Nah, ini boleh kita suruh anak-anak untuk menghafal, karena ini kan salah satu surah pilihan, ayat pilihan ya untuk menakasah tinggi. Jadi dibaca dan disuruh menghafal. Insya Allah cukup ya waktunya. Kita baca sama-sama ya, yang kompak ya anak-anak ibu. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
Firdaus. Sadaqallahul azim. Ini bisa diselipkan setiap klasikal awal biar anak-anak kita hafal. Kalau jadi suruh hafal sorong-sorongan tuh mungkin susah ya. Jadi kalau setiap klasikal itu kita ganti-ganti surahnya, atau bisa juga itu aja sampai hafal. Misalnya 1 bulan mau diganti lagi. Tapi kalau tetap itu aja kemungkinan bosan tuh ada ya. Jadi bisa diganti-ganti sesuai itu jadwal hafalan. Boleh doa, boleh surah. Ini lanjut Ustaz. Nah di sini kita memasuki halaman 24. Pokok bahasan kita jelaskan kembali kepada anak-anak. Ini loh nak, kalau sebelum tulisan Allah ini diawali baris fathah atau baris atas ya, dan baris domah atau depan di orang Bahari, depan atau domah itu membaca lahnya itu jadi Allah ya nak ya gitu. Karena kebanyakan kan anak-anak masih belum paham, jadi harus betul-betul kita jelaskan. Wallah Rasulullah, sama-sama. Wallah Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Paham? Santrinya kurang semangat. Paham? Oke, lanjut ke halaman sebelahnya. Nah di sini kebanyakan yang kelirunya diawali dengan baris kasroh ini. Biasanya sebelahnya yang diawali domah dan fathah tadi itu sudah lancar. Pas kita pindah ke sebelah, nah di sini yang kebanyakannya yang ulun alami lah, mungkin di sini kadeda, insya Allah mungkin. Jadinya membaca lahnya diawali ini tetap O. Nah di sini harus kita jaga bujur-bujur. Jadinya billah, bismillah. Nah itu harus kita jaga, kita tekankan sampai dia betul-betul ingat. Kalau U gimana? Kalau U-nya Allah. Kalau I illah. Oke, coba kita sama-sama lillah. Billah. Bismillah. Walhamdulillah. Kira-kira untuk penyampaian ke santri-santrinya ngerti aja ya Ustazah. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Di sini halaman 26, pokok bahasan baru lagi, nun mati atau tanwin sama kayak sebelah tadi ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan roh. Coba bedanya di sini kita tekankan ke anak-anak jangan sampai dengung, masuk dengan suara tak dengung. Jadi suara nunnya kita padahi hilang, langsung nambah ke roh. Seperti itu. Kalau hanya menjelaskan ke anak-anak ya harus pelan-pelan, walaupun dia sudah lancar. Dan jangan sekali-kali kita padahi ini itu bila guna, karena belum saatnya. Nanti setelah Al-Quran insya Allah berjalan waktu itu bisa sambil kita memadahi anak-anak kita. Jadi kita contohkan aja, asalnya man, sebelahnya ada roh bertasdid, hilang nunnya pintarlah, jadi man ro'a. Seperti itu kemungkinan cara ulun seperti itu mudah-mudahan sama ya kelompok ya. Oke, kita sama-sama lagi man ro'a. Nah ini tadi ya yang ditanyakan roh bermasalah tadi ya. Oke, jadi kalau seandainya sampai halaman ini, seandainya gurunya itu ya ada kekurangan di roh, nah boleh dioper ke guru yang lain biar anak-anaknya kada menuruti. Karena kalau gurunya memaksakan, oh ini kelasku, ini santriku, jadi gurunya mau umpat anak-anakku sampai tutup. Jadi jangan di rumah, apakah itu guru pada itu maai. Nah, jadi kita mengalah kalau seandainya R kita itu kurang. Ini kejadian di Cempaka sebenarnya. Cempaka tuh sejempakaan kada ber R. Iya, coba tegurin jadi sedikit. Nah,
karena ulun di PR, karena ulun bukan orang Cempaka, ulun kelahiran Parabahan, jadi R-nya dapat semalam aku bagi. Iya, ambil ulun ke Parabahan dia pikir. Jadi itu tadi aja ya, kalau ketemu roh ini halaman ini ustadz atau ustazahnya yang kurang fasih ya, mohon maaf sebelumnya kurang fasih karena kan mungkin bawaan lahir, tapi ada juga yang bukan bawaan lahir dipilat-pilatkan. Nah kemungkinan di sini adalah kayak itu pepandir cilnukal Tapora banyak kan. ada ini ada sertifikat katakan aja. Berarti Cempaka aja ya Ustaz ya. Ya kita lanjut kembali ke laptop. Marro'a sama-sama. Mirristin. Sebenarnya jar ulun tadi lo kalau sudah dilajari tanda wakaf berarti coba diwakafkan. Nah, pian ngumpati ulun. Nah, kayak itu juga berarti santri kita tuh kalau kita salah iya umpat salah. Contohnya ulun tadi salah. Pian ngumpati seharusnya ada yang negur bu, tadi kan ujungnya diwakaf. Oke, coba kita wakafkan sama-sama yang mirdis gitu ya. 1, 2, 3, ulun dengar suara beda dulu. 1, 2, 3. Mirdis. Ustaz, pas jadi lagi. Kalau pas nanti kita lanjut ya. Lanjut, oke. Halaman sebelahnya nun sukun atau nun mati atau tanwin, an-in pun bertemu huruf lam. Nah, masuk dengan tak dengung, jadi suara nun hilang. Ini aja lo anak-anak. Nah, sama lagi kayak sebelah tadi nakai. Nah, kalau bahasa kita ya, bahasa Banjar. Oke, ceplos-ceplos saja lo anak-anak. Sama lagi nakai, cuma bedanya tadi ro, sekarang lam. Nunnya tetap hilang. Nah, itu. Jadi ada yang bertakut, bu, nunnya kemana jadi hilang? Ayo, yuk menjawabnya bu. Nah, ulun bingung jadi jar ulun, ayo kan kayaknya simpan lagi jar ulun. Kayak aja. Kalau lamnya ulun tutupi, nah baru ulunnya timbul. Kalau lamnya ulun buka pakai tangan, hanya ulunnya hilang ulun kayak itu. Kita sama-sama lagi kita baca yang baris terakhir ya. Sama-sama apa ulun dulu ya? Contohkan dulu ya. Oke. Makasih Ustaz. Khairul laka minal ula. Ya'lamu sirra wa akhfa. Meminta 1, 2, 3. Baris keempat yang pertama ustazahnya baca 1, 2, 3. Alhamdulillah, berarti masih jelas penglihatannya. Oke, mohon maaf ya. Terus halaman 28. Ulun minta kepada ustadznya yang 2 di depan baca yang baris pertama, habis itu sini 2 lagi baris kedua. Oke, 1, 2, 3. Kelihatan nggak Ustaz? Nggak kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Alam naj'al lahu 'ainain wa hadainahun najdain. Ta'ifatum minal mu'minin wa inna 'alaikum lahafizin. Semuanya Veterannya. semuanya baca yang baris ketiga 1, 2, 3. Veterannya. Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin bisa dipahami ya untuk menyampaikan ke santri-santrinya setelah penataran. Lanjut ke halaman sebelahnya. Nah, seperti tadi lagi, mau bilang bendera, mau bilang alis, suka-suka pian, sekira santri pian paham.
mau bilang apalagi di sini bilangnya apa ibu-ibu? Bendera. Bendera, oke bendera ya. Baru lihat bendera seperti itu loh. Oke. Biar kadang ngantuknya kalau ulun di sini, oke, mohon maaf. Di sini kita jelaskan kalau ketemu bendera, jawabin bendera ya. Jadi kalau soalis bendera dibacanya 6 harokat. Oke. Jadi kita contohkan dulu sampainya bujur-bujur dapat. Kita contohkan boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tok 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 sampai 6. Oke, kita coba dulu. Walau bolin sama-sama. Ada bujur-bujuran malah jadi buat piani sekalinya. Oke. Terus baris kedua sama-sama 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita kada perlu menjelaskan bahwa itu hukumnya mad lazim mustaqil kilmi ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Kok nggak ada yang betulin? Benar nggak? Benar. Kalau salah apa yang betul? Benar. Benar. Oke, makasih kalau benar. Lanjut, Ustaz. Halaman selanjutnya penguatan lagi. Kita lanjut ke ekta. Seperti kata Ustadz yang terdahulu tadi, pemateri 1 sampai 4 untuk ekta ini dikhususkan gurunya. Insya Allah sudah menerapkan ya buat biarnya di sini ya. Jadi kalau gurunya mencukupi, kan bisa juga gurunya cuma seikung atau berdua misalnya, kan tergantung keadaan di TPA masing-masing. Kalau gurunya banyak 1 sampai 3 sampai 5 misalnya bolehlah untuk pengujinya berlain. Tapi ini misalnya gurunya sorongannya muridnya 20, mengajinya di rumah ya kayak apa gurunya berlain. Nah, itu kata Bapak tetap sidin sorongan yang menguji. Itu kan sesuai kondisi yang dikhususkan tadi itu kalau gurunya mencukupi, dan dicari juga gurunya yang bisa netral. Jangan mentang-mentang apa aja tadi dikasih nasi bungkus kah? Nah, atau dikasih durian laginya. Ayo. Nah, ini terus halaman sebelahnya Ustaz. Untuk ETA kita baca 2 baris terakhir aja ya. Sama-sama beimbai lawan ulun. 1, 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ karena mungkin kebiasaan Al-Qur'an kan diwakaf, jadi bolehlah kalau buat kita mewakaf sama kayak ibu tadi kan yang di surah Al-Mu'minun tadi. Jadi kan sebenarnya ada tanda wakaf di situ. Nah, di sini kembali diingatkan sama pengarang Iqra. Maaf bila belum benar semuanya, sebaiknya tak segan mengulang. Jadi walaupun inya sampai ke bawah tapi banyak salah. Misalnya nunnya didengungkannya ya karena berpikir tadi ya wa illam taghfir lana, itu harus diulang lagi, jangan dinaikkan. Tidak ada istilah kasihan karena ini demi Al-Qur'an. Oke, untuk Iqra 5 alhamdulillah udah selesai. Mohon maaf kalau udah ada keliru. Kalau keliru tolong ditegur aja, gak ada apa-apa. Lanjut Ustaz ke Iqra 6. Di sini materi atau pokok bahasan ada 6. Ya mungkin pian-pian baca sudah lihat ya, tapi ulun bacakan lagi. Yang pertama, santri bisa membaca bacaan idgham bi gunnah waw dan ya. Santri bisa membaca bacaan iqlab. Santri bisa membaca ikhfa. Santri bisa memahami tanda waqaf. Santri bisa mewakafkan kalimat-kalimat yang muskilat atau sulit pada halaman 23, 24, 25 dan 26.
Dan santri bisa membaca kalimat pembuka surah Fawatihus Suwar atau huruf-huruf muqatta'ah. Oke, lanjut kita langsung masuk aja ke materi. Tapi sebelum materi biar semangat dulu ya. Biar semangat, ada 5 menit. Biar ulun lah, tepuk 1. Tepuk 1. Fokus, alhamdulillah. Tepuk 2. Tepuk 3. Jangan lupa tepuk 4 ini ya. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4 2 kali. Nah, bila salah sekali ini jar Ustaz maju ya. Boleh silakan pian menyanyikan lagu yang ditekap pian, mau mengaji, mau apa boleh. Yang salah, tolong pian awas ya kan yang salahnya. Tepuk 5. Kebanyakan yang salahnya kebanyakan majunya entar. Oke. 5-nya belum belajar kok. Kan apa? Maaf. Ini ya. Ngerti? Ayo anak-anak, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4 2 kali. Tepuk 5. Ayo jangan ada lagi salah selesai. Lagi sekali, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Ada lagi salah loh ya. Oke. Sengaja lah. Oke. Ya, kita kembali ke laptop. Oke, bismillah. Sekarang memasuki Iqra 6 halaman pertama. Ulun behinang dulu lah minum. Ada kelawasan ya Allah. Maaf lah, bahasa Banjarul mendok benar nah. Boleh bertanya aja, Bang. Lagi bertanya apa silakan. Belum waktunya bertanya ya Ustaz tadi begitu tuntung. Lagi bertakun apa pian? Padang dulu minum, apa boleh dah? Oke. Kalau belum bisa ulun jawab, kalau kada bisa nih teman-teman ulun banyak. Nah. Tidak banyak kedua itu pada hadiah minyak harum. Ketuanya ada bilang tidak habis ke minyak harum. Gila pun dapat minyak harum itu kan. Ulun aja takut lah. Oke, silakan Ustaz. Ada pertanyaan. Sebentar aja ya, karena kita belum masuk metode Iqra 6-nya. Tolong beri waktu saya 2 tahun. Tarik nafas 2 jam, insya Allah untuk tenang. Mengenai tajwid berkaitan dengan arti, seandainya kita baca Quran kada bertajwid, kan kada merusak arti juga. Ada banyak dia kalau misalnya huruf kan merubah makna, itu adakah pembahasan atau hukum atau kayak apa? Seandainya ada bertajwid nih. Ujar siapa tadi pian ya? Ujar si ujar. Jadi seperti itu ya. Tinggi kayak apa tuh kalau bisa bertajwid kada merusak arti juga aja bukan. Pertanyaan kedua. Sampai ibu hafal nih akan. Yang kedua, ada rasanya ulun ada bahasanya tesis kebelah. Ada di Iqra itu ada tidak berapa ya, ada satu kalimat yang seharusnya sebelum diandak di halaman situ belum dipelajari. Asalnya ada 2 kalimat. Gitu. Ya, orang salah penelitian pula kan sebelum pembahasan sudah diandak di halaman berikutnya, jadi agak sulit saya atau kami menerapkannya karena belum belajar di pembahasan berikutnya.
Itu aja. Kemudian terakhir juga dari terakhirnya dulu. Gimana caranya menegur orang tua atau sudah sepuhnya mengajar, tapi kita lihat bacaannya contohnya kayak Allaham tetap di tangan atau minhum udah bukan minhum ada sengaja beliau melepaskan lidahnya ke bawah. Itu 2 pertanyaan, 3 contohnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang nomor 3 tadi itu sepertinya pembahasan di Iqra 4 tadi ya kalau kalah. Nah, untuk nomor 3 ulun serahkan ke senior ulun untuk menjawab. Nah, 1, 2-nya ulun serahkan lagi ke senior ulun 2. Alumni Karim, beliau kita ambil berkahnya. Silakan Ustaz. Ini sana tarik, sini tarik juga. Ini dia dulu. Ya, ulun serahkan ke Ustaz. Mohon maaf, mungkin ulun kalau pernah menjelaskan kalau ada salah-salah sedikit berhubung ilmu ulun juga terbatas. Jadi ulun serahkan lebih yang lebih dari ulun. Bismillah. Satu aja ulun jawaban. Kebanyakan 3. Yang lain jangan menjawab. Yang pertama tadi kagak bertajwid, kagak merubah makna. Nah, misal contoh ada tulisannya misalnya ilah, nah itu kan ada tasdid. Kalau kita kagak bertajwid itu bacanya ilah, artinya pun berubah. Artinya berubah kalau ilah kecuali kalau ilah ke, nah itu merubah juga artinya. Nah, itu sepengetahuan kita lah. Kalau konteks min wahid, yang mana? min wahid dibaca min wahid, Kada pakai tajwid. kalau konteks Min wahid dibaca min wahid. Min wahid Dibaca min wahid, kada pakai tajwid. kalau sepengetahuan kita, kalau di ini kan bahasa Arab, kalau di Arab itu memang tidak ada masalah tajwid. Yang ada tajwid itu di kita, cuma bagiannya membacanya seperti itu adanya sudah. Kada pernah lagi ulun mendengar di sana itu membaca min wahid, pasti dibacanya min wahid. Makanya bagian sana itu bagian orang Arab itu terkesan dengan kita karena bagian Indonesia ini hebat bisa menganut tajwid itu, hukum-hukumnya. Kalau di Arab berada itu sepengetahuan belum. Oke, cukup ya. Nah, untuk yang nomor 2 tadi belajar biar apa tadi sebelum pokok bahasan itu sudah ada dituliskan di halaman sebelumnya. Nah, itu sebenarnya ujian buat kita sebagai guru. Bisa kada nih menjelaskan? Makanya yang pertama tadi kan Ustaz sebelum pendaftaran adakah bonbian di tes? Nah, itu kemungkinan ya, karena ulun kan kada tahu juga sebujurnya kayak apa. Kemungkinan 1 salah pencetak mungkin. Yang kemungkinan kedua itu sebagai ujian buat diri kita sendiri. Bisa kadang kita menjelaskan ke anak-anak. Nah, di situ gurunya yang harus paham-paham. Oh, ini halaman sebelahnya. Ya kita Bismillah aja jelaskan ke anak-anak ini. Langsung aja kita jelaskan seperti yang tertulis di situ. Oke, mungkin itu aja yang bisa ulun jelaskan. Terus yang nomor terakhir tadi Ustaz, yang nun mantul, lam mantul itu kebanyakannya imam biasanya ya. Allah. 3 menit ya Ustaz ya. Iqra 6-nya belum soalnya kasihan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ya. Tadi kalau orang kada salah cara menegur aja gitu Pak. Nah, cara menegur ini orang duha di sini kan membaca surah Al-Fatihah Allaham terkalahkan. Artinya para ustadz saja semua mungkin sudah mengetahui ya, apabila surah Al-Fatihah ini salah baca otomatis kan, karena ini rukun kan, kalau bisa sembahyang rukun berarti salat kita ada sah, ya ada. Nah,
apabila yang temui misal imam salah yang kadang kalau kalahkan sidin, artinya pendekatan. Nah ini Ustaz saja kita dekati aja, kada juga kita menegur berhadapan ini orang tuha bahasanya kan, kada juga berhadapan pakailah dengan bahasa yang santun, artinya minta maaf dulu artinya kayak gitu ya biar yang makmum sidin baca Al-Fatihah itu biar kada sah jadinya. Beda misalnya yang makmumnya kayak itu juga, nah ada masalah. Iya makmumnya nih kada fasih juga, artinya sidin beda menyabian fasih misalnya kan, imam itu biar berarti kada sah untuk mengikut imam ya kada fasih itu tadi. Jadi ya bahasa kita tuh dengan bahasa santun, minta maaf, minta halal, minta reda kayak gitu nah. Yang ya salah kayak harap ada turun sini besok melanggar. Ya salah kayak ulama jadi imam, nah ada turun sini. Orang tuanya biasanya penyinggungan juga ya ada. Nah kalau ulun sih seperti itu ya. Dan mohon maaf, ini memang terjadi ya, satu saja bukan kita apa-apa. Ada di beberapa musala atau bahkan masjid ya kita temukan seperti itu. Artinya itu pun tugas daripada pengurus bagian musala atau masjidnya. Nah, artinya apik ya bisa mencari imam kayak gitu. Maksudnya ini kan urusan bacaan dan ini pun wajib Fatihah itu kan rukun ya dalam sembahyang kita. Ya mungkin itu ya. Dulu minta halal minta reda. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz yang menjawab, terima kasih Ustadz yang bertanya, sama-sama al-bitarim sepertinya ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Mohon maaf sebelumnya. Oke, di sini halaman pertama tadi ya. 6. Sepertinya Ustadz operatornya lagi ngantuk. Sama. Jadi kita lanjut. Ya, ini nun tanwin, nun sukun atau nun mati maupun tanwin an in un masuk dengan dengung apabila bertemu waw. Kita tinggal menjelaskan seperti itu kepada anak-anak. Tidak usah atau tidak perlu kita jelaskan bahwa ini adalah idgham biguna. Cukup kita sebagai guru yang punya ilmu kalau ini adalah idgham biguna. Nanti di Al-Quran baru dijelaskan. Oke, terlepas dari pertanyaan Ustaz tadi ya, kita lanjut. Kita contohkan dulu. Min wahid. Jadi sampai anak-anaknya betul-betul ingat, itu boleh kita ulang-ulang 2 atau 3 kali untuk menekankan ingatannya. Oke, ulang baca, ya turuti ya, biar kembali lagi kita happy kayak tadi lagi. Min wahid. Yang semangat Ustazah. Al-walidi habba wa nabata sirajan wahhaja zajratan wahidah. Di sini perlu santri kita tuh perlu dijaga makhrajnya seperti yang ditekankan di awal pembelajaran tadi sama Ustadz yang terdahulu. Beda huruf, beda suara. Ada z, ada j. Jadi jangan sampai sama. Jajo atau jadi kita harus teliti, pasang mata dan pasang telinga untuk santri-santri kita. Oke, lanjut Ustadz. Di sini masih hukum idgham biguna lagi. Nun sukun atau nun mati, tanwin an in un bertemu dengan huruf ya, itu masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat. Ya. Insyaallah anak-anak kita kalau sudah halaman 6 ini udah ngerti ya, ditahan ditekan tadi karena sudah dilajari di Iqra 5, ditahan, ditekan.
itu sudah insya Allah sudah ngerti. Jadi kita ada insya Allah kalau untuk anak-anak yang tipe A dan B tadi kita nyaman lah sedikit melajarinya. Ya, kita baca sama-sama ya, ulun dulu baru dia ayyusholat sama-sama. Ayyusholat. Agak loyo dikit. Miyaumail man yu'minu billah. Maaf, ulun salah ya tadi ya. Kok gak ditegur? Illa ayyasha Allah. Di sini sebelahnya itu penguatan lagi. Nah, jadi untuk santri biar yang lancar itu kada apa-apa biar loncat-loncat ya. Tapi yang lancar aja, yang kada tapi lancar jangan. Jadi di sini kan mengulang-ulang lagi dari halaman-halaman sebelumnya. Ada yang tak marbutah, ada yang iwan kayak illa kadziba jami'a. Di sini kalau anaknya yang tipe A sama B tadi kan kada uyu benar buat biar pelajarinya. Terus halaman 7 juga sama penguatan lagi. Teruskan Ustaz, halaman 8 juga sama penguatan. Nah, untuk santri biar tadi seperti kata ulun, yang lancar boleh diloncat-loncat biarnya cepat selesai asal betul bujur lancar. Itu biar seorang yang menilainya. Dan lanjut ke halaman 9, pokok bahasannya di sini adalah ikhlak. Tapi kita jangan menyampaikan bahwa ini ikhlak. Kembali lagi, tidak diperkenankan menyampaikan nama hukumnya. Itu khusus untuk ikhraq. Penyampaian nama-nama hukum nanti di Al-Quran. Di sini nun mati atau tanwin, an, in, un berubah menjadi huruf mim apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, biasanya bertakutnya, Bu, apa itu mim kecil tuh? Nah, jadi kita jelaskan suara nun ini loh nak, berubah asalnya min menjadi mim. Itu perlu kita lihat di bibirnya. Soalnya terjadi dengan anak-anak ulun sendiri, karena mungkin dikira lancar, ini yang ada ditutupnya bibirnya, tetap min ba'di, padahal mim. Jadi perlu kita teliti. Itulah fungsinya privat tadi, biar kita bisa melihat gerakan bibirnya anak-anak, dan anak-anak juga bisa mencontoh kita sebagai gurunya. Oke, kita baca sama-sama. Mim ba' Nurum baiti. Sama-sama 1, 2, 3. Oke, sama-sama. Yang 1, 2, 3 baris nomor 2 ya, 3 biji itu 1, 2, 3. Kafirin Alhamdulillah, lanjut. Ustaz lanjut. Nih semua ngantuk kayaknya ya. Sedikit lagi ya tugas kita ya, sama-sama belajar, ulun belajar, biar belajar, Sidin belajar juga. Belajar di laptop ya Ustaz, ya fokus. Nih, di sini halaman 12 sama lagi ya, satu saja. Ya tadi seperti kata-kata ulun pertama tadi, sebenarnya biar sudah bisa, cuma kita saling sharing, saling berbagi untuk menunaikan tugas lah, kewajiban kita sebagai pendakwah di bidang Al-Quran ya. Terus halaman 13, di sini hukumnya ikhfa. Sekali lagi tidak diperkenankan menyebutkan hukumnya. Jadi kita tinggal mencontohkan. Contohkan seperti apa, dibaca samar dan dengung. Kita contohkan, dan untuk pembelajarannya, karena ini agak sulit ya, satu huruf itu satu kali pertemuan. Usahakan satu kali pertemuan satu huruf itu harus bujur-bujur bisa, baru pindah ke huruf selanjutnya. Jangan hanya bisa-bisaan pindah lagi ke huruf selanjutnya, jangan. Harus sampai bisa bujur-bujur dulu.
kita mencontohkannya, kita ingatakan, nah ini kan anaklah kalau bermati atau tanwin bilangnya di mukanya nakai ada 15 huruf di bawah ini nana, jadinya kada di bawah sunyaan bu ay sebelum 3. Nah karena kan pintar bantar gitu biar jadi kita bisa kita menyahutinya sekira yang bujur-bujur menurut kaidah bacaan Al-Quran. Jadi 15 huruf insya Allah buat biar hafal semuaan. Nih, coba kabul bukan ngetes ya, sama-sama belajar. 1, 2, 3. Huruf ikhfanya Ustaz. 1, 2, 3. Kurang kompak, Ustaz aja dulu deh. Oke, dari pian satu-satu ya. Dari pian bismillahirrahmanirrahim. Maaf belum muncul sorry. Pakai hurufnya Ustaz boleh ya? Hurufnya. Nama hurufnya nih, jangan yang dibarisi. Lihat lagi. Oke. Oke, habis ta, terus jim, jerpian, terus pian buka hurufnya, ya Ustaz. Pian, terus hurufnya Ustaz, hurufnya. Iya, hurufnya Ustaz kurang tepat. Dode. Terus ain ke sini. Ustaznya ngantuk makanya masuk pergantian biar fokus. Lanjut Zo. Sasat sini habis maksudnya sini. Belakang ya. Habis kof. Udah. Habis kof. Huruf terakhir dia ada 15. Jadi pas pindah ke 15 hurufnya. Alhamdulillah. Yang ketiga kita gitu Ustaz lah. Kita lanjut Ustaz. Kembali ke tadi kita contohkan untuk anak-anak kita. Mohon maaf kalau belum kurang fasih ya dalam penyampaian. Jadi kalau nun nanti ketemu ta kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, bacanya jangan jelas lagi nunnya ya, jangan anta. Tapi kita samarkan nunnya ke huruf ta. Anta, letakkan lidah agak ke gigi atas. Tapi jangan menyentuh badan. Jadi seperti apa nyentuhannya Ustaz? Jadi berpanggil. Oke. Kita lanjut. Kembali tadi nunnya disamarkan ke ta. Anta sama-sama. Alhamdulillah Borbian memang the best. Wa antum tusla. Boleh ulun minta satu-satu ya ustazahnya membaca. Man tatawwa'a. Pian kadang mau menyambut kayak apa malah jadi murid Pian. Oh ini nih. Ainnya jangan kita diwakafkan sudah tadi belum diwakafkan. Nah, belum diwakafkan ya Ustazah. Makasih koreksinya. Man tatawwa'a. Makasih. Lanjut. Sidin kena bermomek jadi ulun aja yang mendengar lah. Di sini pian kada kawa, kada upat membaca, soalnya habis ini kena pian praktek. Nah makanya kenapa jadi ulun suruh ke pian besok itu ada praktek. Jadi pian tuh harus bersuara.
Mau kada mau, maka ulun binian sorangannya bukan pilih kada mungkin ulun sebenarnya loh. Sisanya ustaz semua. Jadi mau kada mau kita karena belajar ya kada apa-apa. Suara dikeluarkan ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, kalau sudah bisa ditak tadi, lanjut kita ke sa. Insya Allah biar udah bisa-bisa aja semuanya. Langsung kita ke sa. Sama kayak tak tadi, cuma catatan anak kita harus lancar dulu di huruf ta. Kalau perlu diulangi lagi, misalnya hari ini baru sampai itu. Misalnya protes, Bu, kenapa separuh aja hari ini mengajinya? Biasanya selembar. Nah, ya kita beri alasan biar ingat dulu naklah kayak itu. Terus huruf yang kedua tadi sa. Ulun contohkan, kita baca sama-sama. Bil unsa, sama-sama. Bil unsa. Wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum azwajan salasa. Cukup sebelahnya Ustaz. Huruf yang ketiga, huruf jim. Waktunya cukup ya. Udah minta Ustaznya lagi yang belum kebagian tadi. Ada minggu bisa Ustaz? Belakang. Belakangan. Yang belakang jadi habisin kena kemanjuran baiknya. Yang di belakang udah minta tolong kelihatan lah Ustaz. Kadang kelihatan yang melihat aja. Mohon maaf Ustaz ya. Karena ulun dicap lancang bener cara di kampung orang dirham. Yang ada mata. Oh ini. Boleh minta gantian ya. Itu yang huruf jim. Biar yang satu-satu aja ya, biar kita cukup waktunya satu. Yang satunya yang boleh di belakang satunya. Silakan. Min ju'. Ada yang koreksi? Diwakafkan ayatnya dulu. Koreksi aja. Min ju'. Ustaz sebelahnya. Kalau kadang-kadang kena apa? Wa man ja'. Ada yang koreksi? Wa man ja'. Musim janabah. Musim janabah. Satu lagi Ustaz. Khair, masyaallah, khair. Khair. At-Taurat wal Injil. Ada koreksinya? Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf dal. Sama kayak tadi lagi, kalau nyajimnya sudah ingat, sudah anak-anaknya sudah ngerti, lanjut ke dal. Min duniha, sama-sama. Inda sidratil muntaha. Oke, kalau sudah lancar lagi kita lanjut ke huruf yang kelima itu zal. Sama kita adai lagi anak-anak kita samar dan dengung. Seandainya ini belum tapi samar benar, dimaklumi aja. Insya Allah sambil jalan kenanya bisa. Yang penting dengungnya dulu. Kalau nya samar dapat tapi kada berdengung juga keliru. Jadi utamakan dengungnya dulu, samarnya sambil kita ingatkan. Min dzurriyyah, sama-sama. Anzil qarnain. Oke, setelah anaknya lancar, kita lanjut lagi ke
bisa pian itu pakai pensil atau pulpen, dikasih aja titik, tapi jangan gagal-gagal benar. Misalnya, nah cukup sampai sini nak lah, karena esok lagi, jadi satu-satu dulu. Tapi beda dengan anak yang lancar benar tadi, karena papa hendak 2 huruf kan langsung, asalnya ingat bujur-bujur. Kalau anak-anaknya ingat-ingatnya cuma ingat-ingatan aja, jangan sampai 2 huruf sekaligus melajari satu-satu. Sekarang kita pindah ke Zaid. Unzila Inzal. Mohon maaf, gak ada yang koreksi ya. Diwakafkan. Unzil Inzalaltum. Nah, di sini sama seperti yang ditanyakan Ustadz tadi. Pokok bahasan belum dijelaskan untuk mewakafkan nun, ya kan Ustazah? Belum dijelaskan. Nah, di sini kita yang harus teliti. Kada apa-apa kita jelaskan dulu. Nah, dijelaskan aja. Karena nanti ketemu lagi karena di pokok bahasan berikutnya seperti itu. Kalau kita mengajarkannya wakaf, kalau kita ada wakaf, kada apa-apa karena kada terlanggar pokok bahasan. Jadi kita wakafkan karena sesuai yang di awal tadi, karena sudah Iqra 6, sudah belajar wakaf, jadi ujungnya harus diwakafkan semua. Di sini kita jelaskan aja. Nah, kalau nun bertasdid itu kalau wakaf, tasdidnya kada hilang nak lah, tapi tanda mati, tanda fathahnya aja yang hilang berubah jadi mati. Nah, seperti itu kalau ulun biasanya madahikanakan. Jadi langsung kita contohkan lanazi'an. Nah, kayak itu gunanya tetap ada nak lah, kayak itu rajin ulun. Kan banyaknya yang kadang ngerti jadi panjangkannya. Oke, kita ulangi sama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillah, lanjut Ustaz. Panggil Ustaznya. Lanjut Ustaz. Huruf yang ke-7 sin. Iya, huruf sin. Kita contohkan satu aja ya. Min ayatin aw nunsiha, sama-sama. Min ayatin aw nunsiha. Kasar udah dekat katanya. Jadi lanjut ke huruf shin. Min sya'air. Huruf ke-9 shad. Mimma shadid, sama-sama. Huruf ke-10 huruf dod. Wa talhim manbud, sama-sama. Ya, sepertinya pian-pian semua udah ngerti aja ya menjelaskan huruf-hurufnya ke anak-anak pian. Ya, lanjut Ustaz. Huruf to, huruf zo, fa, qaf. Oke, sama kayak tadi juga dibaca samar dan dengung. Kita lanjut. Insya Allah udah ngerti aja Ustaznya ya, nggak perlu dicontohkan. Lanjut Ustaz. Ya, halaman 20 huruf kaf. Sama kita samarkan lagi. Nah, di sini qaf dengan kaf ini yang kebiasanya itu lebih ke eng ya anak-anak kita. Nah, itu ada sih yang pendapat boleh di eng benar, tapi kalau bisa jangan eng benar, jangan ming. Nah, terlalu eng benar, tapi lebih ke samarnya. Oke. Bon, kaf tadi aja Ustaz. Kok ya, qaf dengan kaf sama aja. Di kaf. Oke. Faman, sama-sama. Khairan katsiran. Oke, lanjut ke halaman 21. Di sini tanda-tanda wakaf ada huruf mim, qala, tanda titik 3, 2 biji. Apa buat biar nyapatnya? Wakaf apa? Mu'anafah. Terus huruf jim, lam alif dan sholat. Itu kita tidak perlu menjelaskan huruf-huruf nama-nama tajwid itu.
Cukup kita, nah kalau ada huruf ini nak lah, jangan kada perlu masuk dulu, kada perlu gini. Kalau ketemu mim, nah ini namanya pokok lazim, ada usah, kada perlu. Yang penting anak yang kenal, kalau ketemu mim itu harus wakof. Ingat akan apa? Bila ada mim, wakof, kayak itu aja cukup. Kada perlu kita jelaskan namanya. Ingat nama-nama tajwid nanti di Al-Quran. Oke, kita coba. Fatawalla anhum, sama-sama. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Oke, selebihnya insyaallah buat biar paham aja. Kita terus Ustaz karena mepet waktu. Di sini diselipkan lagi tanda-tanda waktu tadi, qola, shola, jim. Nah, kalau lam alif kita bilang aja bukan wakaf. Oke, terus ke halaman 23. Nah, ini yang kita baca di halaman sebelumnya tadi. Cara mewakafkan adalah suara hun ditekan dan ditahan 2 harokat. Lahun. Oke, jadi tinggal kita contohkan, anak-anak nuruti. Kalau masih salah, contohkan lagi sampai anak-anaknya betul-betul bisa. Lahun, sama-sama. Lahun. Insyaallah kalau yakin buat biar bisa seperataan. Lanjut Ustaz. Di sini mewakafkan an menjadi panjang 2 harokat. Nah, kayak apa? Kayak ini nah, kalau yang ada tulisan ma'an. Nah, ada bulat mintalah wakaf, an-nya hilang menjadi panjang 2 harokat. Jangan kepanjangan juga mintalah ma'an jadi sama-sama Ma'an jadi fokusnya kurang ya sudah. Oke, maklum, ngerti belum? Lanjut, insyaallah paham Ustaz-Ustazah? Oke, jelaskan anaknya juga paham insyaallah ya. Lanjut kita ke halaman 25. Bila waqaf suara fat ditekan dan diikuti bunyi ha dengan suara rendah. Di sini ada yang taknya dihamaskan, ada juga yang kada bahamas. Nah, itu tergantung pian dari guru-guru pian kayak apa, boleh keduanya. Yang kada bahamas wal fath, yang bahamas wal fath. Habis tak hamas ha. Oke, itu boleh aja keduanya kada salah. Oke. Coba kita pakai yang tak bahamas ya. Wal fath. Sama-sama? wal fath. Terus yang kedua wal fajr. Wal fajr. Di sini kita timbulkan suara ujungnya karena kita ngajarin anak-anak kita jelaskan. Kalau kita samarkan suaranya, katanya kada paham. Insya Allah kalau sudah di Al-Quran, kalau kita bagamatan mengurangi suaranya. Jadi kada apa-apa wal fajr dinyakan karena sambil belajar. Tapi sambil kita tekankan jangan nyari beternak lah ujungnya. Wal layalin ashr. Sama-sama? Yang ketiga 1, 2, 3. Terus ke bawahnya 1, 2, 3. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lanjut. Innahu kana tawwaba. Ustaz halaman 26. Di sini huruf-huruf qalqalah bertasydid bila diwakafkan. Nah, itu kita jelaskan lagi. Iqra 6 ini pokok bahasanya hampir tiap halaman ya Ustazah. Jadi kita padahi lagi anak-anak kita. Setiap ada pokok bahasan, gurunya wajib memadahi, wajib membacakan huruf-huruf qalqalah bertasydid bila diwakafkan, ditekan suaranya, ditahan 2 harokat, diikuti qalqalah. Terus biar contohkan dengan anak-anaknya, baru anak-anaknya mengikuti. Rabbihkum bil haqq. Sama-sama? Rabbihkum bil haqq. Seandainya ada yang salah, ada yang keliru, ditegur, terus dijelaskan lagi. Di pokok bahasan dulu, jangan turun ke bawah sebelum anak-anaknya betul-betul dapat. Abilahabi wa tab.
Mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, di sini kita kada perlu menjelaskan bahwa itu adalah qol-qol kubro, cukup kita yang tahu ya. Nih, lanjut halaman selanjutnya. Nih, di atasnya penguatan lagi ya Ustazah, mengulang-ulang halaman yang sudah kita pelajari. Terus kita ke bawah. Ini sebelum eta kita perkenalkan. Ini naklah kena di Al-Qur'an ini ada tarus bitare sebagian awal surah ini ada. Jadi anak-anak kita harus bisa membacanya. Makanya dari itu dari Iqra berapa tadi Ustaz mengenalkan alif, dari Iqra 2 yang sudah dikenalkan alif, Iqra 3 dikenalkan nama hurufnya. Nah, itu berkaitan dengan Iqra 6 halaman ini. Jadi kita jelaskan, nah ini biar sebutkan huruf-hurufnya, bukan dibaca alamat, bukan dibaca alamasot. Nah, itu kada apa-apa kita jelaskan dulu sampai anak-anaknya paham, baru dia mengikuti. Kalau anak yang pintar, insya Allah langsung mengikuti. Nah, di sini nih kita perlu beberapa kali mengulangi, soalnya banyak kejadian. Ya, alhamdulillah berhubung setiap menakasa, alhamdulillah belum dipercaya menjadi menakis sama ustaz yang ada di sini. Banyak anak-anak tuh yang baca alar, kahaya asor. Maka harus kita tekankan betul-betul di sini sampai anak-anak itu ingat bahwa kalau ketemu awal surah itu harus dibaca hurufnya. Insya Allah biar semua bisa kita baca sama-sama untuk menghemat waktu. Di huruf yang pertama 1, 2, 3 alif lam mim. Berapa harokat Ustazah? 6 harokat. Bawahnya ambil yang kaf ha ya ain sad 1, 2, 3 Alhamdulillah ini. Terus kita ke halaman Epta. Oke, di sini jilid 6 tidak mutlak pada halaman 29 sampai 32 saja. Nah, maksudnya di sini kita mengambil Epta itu untuk Iqra 6 boleh dicabut-cabut, diambil-ambil di mana sekira anak-anak tuh yang ini lupa. Misalnya ini sudah dibacakan halaman 29. Lanjut Ustaz. Ustaz tolong balik 30, 31, 32 selesai nih anak-anak, tapi kita masih belum yakin sampai 32 Ustaz. Ustaz sampai 32 terakhir. Habis karena Nah, biasanya ini kan surah hafalan ya. Kebanyakannya anak-anak sudah pada bisa karena dibaca hafalan di surah Al-Baqarah. Nah, di sini kita boleh sampai ke ujung, kita baca itu. Bila telah benar semua, syukur lancar, nah itu lulus. Bila terpaksa belum lancar, tetapi benar semuanya, bisa diluluskan juga. Insya Allah setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendirinya. Maksudnya di sini belum lancar tapi benar, membacanya bepagat-pagat, tapinya bujur. Rabbana wala tahmil alaina. Nah, model kayak itu toh contohnya. Nah, itu benar, tapi kada lancar itu kada bapak tetap diluluskan. Khusus bacaan ikhfa, bila sekiranya belum menguasai betul, boleh diluluskan pula. Seperti yang ulun tadi, samarnya kurang tapi dengungnya dapat, nah itu dianggap lulus. Terus pelajaran ilmu tajwid diberikan setelah bacaan santri lancar dan benar semuanya, itu di Al-Quran. Yang ulun boleh dicabut-cabut tadi setelahnya sampai sini, bisa pian ambil di Qalqalah Iqra 4, bisa diambil di halaman berapa. Nah, itu untuk mengingatkan dia, bisa sehari setelah ini baru dinyatakan benar-benar lulus kalau sudah dicabut-cabut Iqranya udah ingat. Karena kebanyakan kalau kita ambil patokan 31-32 anak-anak tuh hafal. Alhamdulillah
Terima kasih banyak. Ikronan sudah selesai. Sudah ma'ayat ya Ustadz ya. Oke, salah hilaf. Ya kayaknya banyak salahnya saya ulun ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara semuanya. Sebelum ditutup, sebelum ayatnya nyaring, pernah dengar lagu di mana-mana Iqra lah. Ada contohnya loh Ustaz di laptop. Bentar dicarikan dulu. Sambil Sidin mencarikan, boleh contohkan ya. Di sini Iqra, di sana Iqra, di mana-mana bacalah Iqra. Di rumah baca, di TPA baca, di mana-mana bacalah Iqra. Abata saja haqa, dadaroja sasyqa, doa wafaqa, kalamana waha'a, kalamana waha'a, yang terakhir bacalah ya. Ketemu Ustaz? Insya Allah bisa aja, kita sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Di sini Iqra, di sana Iqra, di mana-mana bacalah Iqra. Di rumah baca, di TPA baca, di mana-mana bacalah Iqra. Abata saja haqa, dadaroja sasyqa, doa wafaqa, kalamana waha'a, yang terakhir bacalah ya. Mohon maaf suara agak males ya, karena bisa nyanyi, tapi ulun kalau dari anak-anak pede aja. Oke, yang penting gurunya nyanyi jadinya. Ustazah, kok disahudi? Ustazah, ngaji yuk. Ada mau mengaji? Umay talalu. Ustazah, ngaji yuk. Ada mau mengaji? Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Ibu. Alhamdulillah, materi kita udah lagi pembelajaran kita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 selesai hari ini kita laksanakan. Dan ini waktu asal tinggal 8 menit lebih. Diberi kesempatan 3 menit. Ada yang mau bertanya? Tadi Ustaz? Kita besok Pak. Boleh lagi ya. Besok kita lanjut. Jadi ada perubahan lagi setelah diskusi sama materi. Jadi untuk hari ini karena sudah bisa kita selesaikan dengan cara cepat tadi dan cukup bagus, kita memanfaatkan waktu. Jadi metode pembelajaran Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai hari ini. Habis asar kita langsung pulang. Kasihan yang jauh-jauh ya, bukan nggak ada. Jadi itu yang kabar baik. Cuman besok kita usahakan tetap standby jam 8. Jadi besok itu kita akan padatkan pembelajaran metode hafalan, kemudian tahsinul kitabah, kemudian kemampuan baca Al-Quran, dan jika ada waktu nanti ada pembelajaran praktek mengajar. Setuju? Setuju. Satu lagi Ustaz buat bekal mana anak-anak di TK-nya masing-masing ya. Silakan. Katakan rukun Islam yang pertama. Loh. Udah disauti. Pian kena pintar makanya TK-TK pian. Ya di layar ya. Katakan rukun Islam yang pertama. Salat. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga. Puasa. Keempat. Kelima. Haji. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima
Demikian banyak ya. Insya Allah besok banyak lagi. Kita tunggu kejutan-kejutan dari para pemateri kita. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan aplaus untuk semua. Demikian sesi ini akan diakhiri dengan sama-sama dan kita habis ini bubar. Ada snack di luar, silakan sambil mungkin berusaha-usaha. Semoga sampai ke rumah masing-masing. Demikian kita bacakan dalam alhamdulillah mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan untuk pembelajaran dan pendampingan saya hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaya ada Habis sampai berjumpa besok hari. Oh, iya. Tahun bulan depan ya.